Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-Mu'allif hadal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi 'ibadikas shalihin. Amin. Ila an Al-Hadisul Hadi Asyara. Al-Hadis utawi iki iku hadis Al-Hadi Asyara kang nomor 11. Hadis nomor 11. Hadis yang ke-11. Al-akhdhu utawi ngalap bil yakini kelawan yakin. Al-akhdhu bil yakini utawi ngalap bil yakini kelawan yakin, mengambil yang pasti. Yakin itu kan pasti. Al-akhdhu bil yakini mengambil yang pasti. Wal bu'du lan ngedohi anis subuhati saking subhat. Wal bu'du lan ngedohi anis subuhati saking subhat. Wal bu'du dan menjauh anis subuhat dari yang samar, dari yang subhat. Kemarin subhat itu kan samar. Ini judulnya ambil yang pasti, tinggalkan yang subhat. Subhat itu samar. Ambil yang pasti, tinggalkan yang samar. An Abi Muhammadin, diceritakan saking Abi Muhammad. Diceritakan saking Abi Muhammad rupane Al Hasan bin Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa ya? Kesayangannya Nabi. Kesayangannya Nabi, digendong Nabi, dan ya pokoknya namanya cucu kan. Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau Hasan bin Ali. Anaknya Hasan itu Muhammad juga. Jadi makanya Abi Muhammad, bapaknya Muhammad. Siapa bapaknya Muhammad? Hasan bin Ali. Jadi beliau Hasan ini, cucu Nabi ini, ngambil nama anaknya dari kakeknya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dulu itu kayak gitu, ya. Orang dulu itu namain anaknya nama ayahnya, nama kakeknya gitu. Embuh kenapa? Ya, apa kurang kosakata ya Allah, anaknya enggak juga lah. Yaitu adatnya begitu, orang-orang dulu ya, ngambil nama ayahnya atau kakeknya atau leluhurnya untuk nama anaknya. Ini beliau Hasan bin Ali, cucu Nabi, ngambil nama Nabi Muhammad, kakeknya beliau, untuk namain anaknya. Jadi anaknya Muhammad bin Hasan bin Ali. Ya, gitu. Udah biasa. Dulu itu begitu, ya. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Itu muter aja gitu. Kayak pengarang apa? Jurumiyah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Sanhali, 3 kali nama Muhammad. Berarti nama ayahnya pakai nama anaknya. Nama dia, nama ayahnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini 3 kali nama Muhammad. Itu biasa. Orang-orang dulu biasa. Sudah makin kesini ya udah banyak kosakata, banyak nama, nggak harus nama ayahnya. Sekarang ini banyak. Bahkan paling nama ayahnya untuk embel-embel belakangnya aja biasa.
Itu zaman dulu begitu. Hasan bin Ali ini cucu Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis adalah Hasan bin Ali. Sibtu cucune Rasulullah SAW, cucune utusan Allah Muhammad SAW. Jadi Hasan bin Ali ini cucu Nabi. Sibtu itu cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ya, ini kan menikah dengan Fatimah Az-Zahra ya, anak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau dianugerahi dua anak, yaitu Hasan dan Husain ya. Nah, dari Hasan dan Husain inilah yang kemudian keturunan Nabi Muhammad SAW. Wa raihanatihi lan kembange Nabi SAW, lan kembange Rasulullah SAW. Cucunya Nabi, raihanatihi ya, kebahagiaannya Nabi. Kalau di sini kan kembange bunganya Nabi ya, yang menghiasi kehidupannya Nabi lah. Radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi, pernah bertemu dengan Nabi ya. Dan Hasan bin Ali juga pernah bertemu dengan Nabi ya. Hasan bin Ali ini sudah lahir, Nabi masih ada ya, jelas lah ya, digendong Nabi dan main sama Nabi macam-macam. Nah, itu berarti sudah termasuk kepada sahabat Nabi SAW. Maka karena dua-duanya sahabat, sifatnya adalah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi radhiyallahu anhu itu jangan sampai kasih ke sembarang orang, ya, nggak bisa. Akan kita panggilkan Ustaz Rahmat Darmawan radhiyallahu anhu. Nama-nama itu, nama lakopnya itu, julukannya itu nggak bisa sembarangan. Walaupun Rahmat ini alim sedunia, paling alim sedunia misalnya, terus sampai kasih label radhiyallahu anhu nggak boleh. Ya, karena radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat Nabi SAW. Kalau sampai kasih label al-mukarram, ya terserah. Ya, mau ngasih label apa? Ulama modern, ya terserah. Ya, yang kami hormati, yang kami muliakan terserah. Tapi kalau radhiyallahu anhu itu tidak boleh sembarangan. Qala dawuh sapa Hasan bin Ali. Qala dawuh Hasan bin Ali, hafiztu apal sapa ingsun. Hafiztu wis apal sapa ingsun. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, saya telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Da ma yari buka, da ninggalo siro, da ninggalo siro ma yari buka, ma ing barangkan, ma ing barangkan yari buka, mamamuke siro. Da ma yari buka ninggalo siro ing barangkan mamamuke siro. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Ila marang mala barangkan ora yari buka memanguke siro. Ila mala yari buka marang barangkan ora memanguke sopo siro. Memanguke siro. Ila ma yari buka kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.
Nah, ini hadisnya singkat, padat, terpercaya. Nah, karena Rasulullah itu termasuk ya jawami'ul kalim, kata-katanya singkat tapi maknanya padat. Yaitu Rasul itu kata-katanya singkat, maknanya apa? Padat. Maka ini juga jadi tolak ukur kalau ada hadis kok panjang banget, jangan-jangan bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kalau ngomong gak banyak. Banyak hadis Nabi itu simple, pendek, ya paling panjang paling seperempat halaman mungkin paling panjangnya. Kok ada hadis yang sampai 1 halaman? Bisa jadi ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru bisa jadi. Nanti kalian cek lagi benar dari Nabi atau enggak, diteliti. Oh benar dari Nabi, ya sudah diyakini dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi, oh berarti bukan dari Nabi. Karena Nabi itu apa sifatnya? Jawami'ul kalim, perkataannya singkat, maknanya padat. Ya, itu jawami'ul kalim. Apa kata Rasul? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ambillah sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ya. Jadi ini ilmu kepada kita semua bahwa ambillah sesuatu yang yakin, ya, sesuai judulnya. Ambil sesuatu yang pasti, yang yakin. Jangan ambil sesuatu yang tidak Anda yakini. Paham? Ambil sesuatu yang pasti-pasti aja. Jangan ambil sesuatu yang tidak pasti. Ada amalan itu yang pasti benar, ada amalan yang pasti salah, ada amalan yang belum pasti benar, belum pasti salah, ya. Jadi perbuatan itu ada 3. Satu pasti benar, lawannya pasti benar, pasti salah. Antara keduanya itu bisa benar, bisa salah. Maka kalau pasti benar, ambil, ya kan? Karena itu pasti. Kalau pasti salah, tinggalkan. Yang tengah-tengah ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gimana sikap kita? Maka sikap kita adalah wal-bu'du anis subuhat. Tinggalkan yang belum pasti, tinggalkan yang samar. Biasanya yang belum pasti ini membuat ragu, buat ragu sampai diambil gak ya, dijalankan gak ya? Karena ini belum pasti benar, ya. Nah kalau sudah tahu ini belum pasti benar, jangan dilakukan, ya. Lebih baik dihindarkan. Karena kalau sampai melakukan hal yang belum pasti benar, ini adalah hal yang subhat. Kemarin hadis ke-6 apa? Hadis ke-6, siapa yang meninggalkan subhat faqad istabra'a fi dinihi wa irdihi. Dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Kalau sampai melakukan hal yang subhat, berarti mendekati sesuatu yang haram, ya, mendekati sesuatu yang haram. Maka kalau ada sebuah perkara atau suatu hal kok itu belum pasti, ini benar atau salah, masih tanda tanya, ya, masih tanda tanya. Ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Artinya kalau ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, ini namanya apa? Subhat. Ini namanya sesuatu yang samar. Maka kalau ada sesuatu yang samar model ini, mungkin benar, mungkin salah, maka tinggalkan yang modelan begitu. Jangan lakukan, ya. Jangan lakukan. Ambil yang apa? Ambil yang sudah pasti aja. Ambil yang sudah pasti benar. Misal sedekah, ada nggak yang menyalahkan sedekah? Nggak ada. Sedekah itu adalah perbuatan yang benar, pasti benar. Ada sedekah yang nggak benar, sedekah tapi minta dipandang. Ianya berarti bukan sedekahnya, kan? Orang yang nyedekahin kok riya, berarti yang salah adalah orang yang sedekah.
bukan sedekahnya. Sedekahnya pasti benar, ya. Kalau orang sedekah minta dipuji berarti yang salah orang yang sedekah. Nah, gitu. Sedekah itu pasti benar, lakukan sedekah. Ya. Sholat sunnah itu pasti benar, nggak mungkin ada yang menyalahkan. Ya. Kalaupun ada yang menyalahkan, paling ada seseorang yang sholat sunnah tapi pengen dipuji, berarti dianya yang salah, bukan sholat sunnahnya yang salah. Sholat sunnah itu benar, lakukan sudah. Ya. Nah, misalnya yang haram, yang pasti salah, minum khamar, mabok-mabokan, pasti salah, pasti salah. Jangan lakukan, karena itu pasti salah. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, jangan lakukan. Misal sampai pas pulang ke rumah, ya, ada yang ngirim ke WA, kabar terkini, update news bahwa Rahmat membobol kotak amal masjid. Ini kabar, ini adalah kabar. Sampean tahu nggak ini pasti benar atau salah? Hah? Pasti benar atau salah nggak ini kabar ini? Belum tahu ya, karena sampean belum langsung ketemu sama Rahmat, ya, belum ketemu Rahmat atau belum ketemu yang menyaksikan langsung Rahmat itu maling, atau sampean nggak lihat Rahmat di penjara, nggak lihat Rahmat di video digebukin gitu, ya, cuma tulisan, ya, cuma tulisan Rahmat membobol kotak amal masjid, tulisan toh, videonya dia digebukin nggak ada, videonya dia digeret sama keluarga nggak ada, dimasukin sel nggak ada, cuma tulisan toh. Maka tulisan itu bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Nah, jangan dulu sampai sebarin ke grup RT RW, ya, jangan dulu disebarkan, karena ini kabar bisa benar, bisa salah. Kalau mau menyebarkan, coba datangin dulu ke olah TKP, ke rumahnya Rahmat. Mat, kamu kemarin bobol kotak amal masjid, mana ada? Nah, ini ada tulisan ini, mana coba buktinya? Nggak bisa menunjukkan bukti video dan macam-macam kan? Ya nggak bisa, berarti kabarnya salah, kabarnya pasti salah, ya. Nah itu, ya. Kalau tengah-tengah itu sampai belum datang kemana-mana, cuma dapat kabar tulisan tadi Rahmat membobol kotak amal masjid. Nah itu berarti sesuatu yang sama, subhat, bisa benar, bisa salah, ya, bisa bohong, bisa benar. Cross check dulu, tanya dulu, Rahmat beneran maling enggak? Kalau Rahmat beneran maling, berarti kabar ini adalah kabar yang pasti. Berarti nggak salah kalau sampai menyebarkan kabar ini, ya. Tapi kalau kabar ini sampai cross check Rahmat nyuri enggak kotak amal masjid? Enggak, berarti kabar ini masuk kabar ya bohong. Ketika sampai menyebarkan kabar bohong, hoax, berarti pelaku maksiat, dosa. Itu loh. Takutnya menyebarkan hal yang sama itu kayak gitu. Ini masih subhan, ini masih belum pasti. Tapi sampai melangsung, ya, tanpa nanya dulu, tanpa cross check dulu ke yang bersangkutan, langsung disebar. Kalau ini kabarnya tidak benar, dosa. Ya, yang ikut menyebarkan dosa. Kalau ini kabarnya benar, ya tidak dosa. Ya tidak dosa. Kenapa? Karena sesuai dengan fakta di lapangan. Gitu ya, paham? Jadi itu contoh ringannya. Jangan melakukan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Jelas ya? Atau ada contoh dalam ibadah sampean sudah berwudu, ya. Ini contoh nih, ya. Contoh perempuan lainnya, misalnya Zazkia, udah berwudu, sudah wudu, ya. Jam 3 sudah wudu, mau sholat asar kan? Atau jam setengah 4 lah, pas azan wudu. Kemudian Zazkia jalan ke musola, ya. Jalan ke musola, pas di musola saya tadi di jalan buang angin enggak ya? Saya di jalan tadi kentut enggak ya? Nah, kira-kira wudu lagi atau enggak? Zazkia, wudu lagi atau enggak?
Kira-kira wudu lagi atau enggak? Wudu. Yang laki-laki kira-kira Mbak Zaskia harus wudu atau enggak? Kenapa? Karena enggak tahu. Terus wudu lagi apa enggak? Nah, wudu lagi atau enggak Mbak Zaskia? Enggak. Ya, enggak. Lalu kenapa? Dia sudah wudu di 3:30. Yakin enggak itu dia sudah wudu? Yakin. Ya kan? Saya sudah wudu, ya yakin karena saya yang melakukan, saya sudah wudu. Kemudian jalan dia sampai ke mushola, saya tadi buang angin enggak ya di jalan? Itu yakin atau ragu? Saya tadi kira-kira buang angin enggak di jalan? Ragu atau yakin? Ragu. Maka kaidahnya apa? Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Jangan pakai yang ragu. Yakin bahwa Anda masih punya wudu, sholat saat sholatnya tanpa harus berwudu lagi. Ya, karena itu hanya keraguan. Paham? Ya, jadi ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Ini sama dengan kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Nanti ada kalau sampai belajar usul fikih ya, nanti naik kelas dulu tahun depan. Ya, belajar usul fikih ada kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah tadi sampean sudah wudu, itu yakin bahwa saya sudah wudu. Kemudian jalan dari asrama ke mushola dan berpikir saya tadi di jalan buang angin atau enggak ya, itu ragu. Maka jangan kalahkan yakin dengan sesuatu yang ragu. Paham? Jangan kalahkan yang yakin, yang pasti dengan sesuatu yang ragu. Jelas ya? Kecuali begini. Ada teman, karena dia jalannya berdua sama teman. Pas di mushola, tadi saya udah batal belum ya? Tadi saya di jalan buang angin enggak ya? Itu kan ragu loh, ya kan? Maka jangan pakai yang ragu, pakai yang yakin bahwa sudah wudu. Tapi temennya ngomong, tadi saya dengar kamu di jalan kentut. Nah kalau sudah kayak gini, ini yakin namanya. Tadi cuma asumsi, cuma dugaan. Tadi saya kentut gak ya? Itu ragu. Tapi gara-gara kawan ini mendengar sampaian buang angin, terus dia ngomong, tadi saya dirasakan kentut. Berarti ini ya yakin. Maka batal wudunya, harus wudu lagi. Gitu ya. Jadi yang pasti itu bisa dikalahkan dengan yang pasti. Yakin bisa hilang dengan ya yakin. Ya, paham? Yakin bisa hilang dengan ya yakin, tapi yakin tidak bisa hilang dengan ragu. Gitu. Jadi kalau dalilnya ragu, nggak bisa mengalahkan yakin. Tapi kalau dalilnya ini yakin, bisa mengalahkan yang ya yakin. Gitu ya. Jadi jangan mengalahkan yang yakin dengan hanya sebuah keraguan. Khawatir itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, setan memberikan was-was ke hati manusia. Ya, itu was-was dari setan. Ya, yang was-was itu, yang ragu-ragu itu gak usah diambil. Ambil yang ya yakin saja. Jelas? Itu rawahu at-Tirmidzi, rawahu diriwayatake sapa al-Imam at-Tirmidzi wan Nasa'i. Ini dari Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala dawu sapa at-Tirmidzi, wa qala dawu sapa at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, hadisun utawi iki hadis iku hasanun kang bagus, sahihun tur sahih. Ini perincian dari Imam Tirmidzi saja. Imam yang lain tidak ada hadis itu kategori hasan sahih, itu enggak ada.
Hasan Sahih itu hadis versi Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi ini juga salah satu ahli hadis, ya, salah satu muhaddis, ahli hadis yang punya kitab hadis yaitu Sunan Tirmidzi. Jadi kitab hadis itu ada 6, dinamakan Kutubus Sittah, yang 2 Bukhari, Muslim. Salah satunya adalah Sunan Tirmidzi masuk ke dalam Kutubus Sittah. Beliau juga pakar hadis, muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Tirmidzi itu murid dari Imam Bukhari. Ya, beliau pakar dan beliau menamakan hadis ini hadis Hasan Sahih. Kalau versinya Imam Bukhari Muslim nggak ada Hasan Sahih. Kalau nggak Hasan ya Sahih. Ya, beliau juga bukan Hasan Sahih. Ini kekuatannya berarti ya Hasan tapi ya Sahih. Bingung. Hasan tapi Sahih. Mau ngomong Sahih aja mungkin masih ragu, mau ngomong Hasan aja masih ragu. Ini antara Hasan sama Sahih, ya sudah Hasan Sahih. Ini cuman dari Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Intinya adalah ambil yang pasti-pasti saja, tinggalkan yang tidak pasti. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.